Yo guys, balik lagi bersama gue di channel Dynamic Ray. Ya, kali ini gue bakalan bahas Ultraman Blazar episode 13 atau episode recap. Lah bang, kok dibahas? Kan recap. Oh, episode kali ini ya emang recap, tapi bukan sembarang recap. Karena kita juga di episode kali ini dibuat agar dapat berteori-teori, bukan sembarang recap yang kayak kemarin-kemarin. Bahkan anggota Scarpbone ikut berteori tentang teori konspirasi dari mereka. Jadi ini dia episode 13 Ultraman Blazar. Karena recap, jelas di awal-awal kita diingatkan kembali dengan kejadian-kejadian pada episode sebelumnya, yaitu tentang pertarungan Scar yang telah mereka lalui, dimana setiap hari setiap malam mereka harus terus bertarung melawan kaiju dan tidak ada waktu istirahat bagi mereka. Untuk opening di episode kali ini juga ada yang sedikit berubah, dimana ditambahkan Blazar yang menggunakan Teal Sonet Sword. Perubahannya di situ doang ya. Ya mungkin yang bakal berubah banget untuk opening di episode minggu depan ya, atau episode 14 nanti. Di Scar CP, Andre bersama Bando di sini mereka bisa dibilang ya kerja lembur lah ya, dimana Andre menyusun data-data dari pertarungan yang telah lalu. Andre dan Bando juga sempat berdiskusi dan juga sempat membahas tentang Ergaron, robot yang dibuat oleh Bando Izunobu bersama kru lainnya sebelum Scar dibentuk. Debut pertamanya ada pada episode 3 Ultraman Blazar, yang dimana di sana Scar berhadapan dengan Taga Nular. Ergaron di awal debut juga langsung dipiloti oleh Andre Minami, dan kemudian di episode selanjutnya di saat pertama melawan Levira, Bandolah yang mengendalikan Ergaron. Ya intinya Andre lebih ke jarak dekat dan Bando lebih ke jarak jauh. Bando dan keahliannya juga tentu terus dapat menaikkan atau mengupgrade si Ergaron ini sampailah ke Ergaron Motsu. Nah, di sini juga sempat disinggung mengenai Motsuri, yang berarti itu adalah Ergaron Motsuri yang siap debut nanti, dimana katanya di sini masih dalam pengembangan. Jelas untuk yang Motsuri itu yang pakai sayap ya. Gua penasaran aja sih, bisa nggak ya unit Motsu sama Motsuri digabungkan? Kalau bisa gitu, waduh bakal gimana tuh? Kemudian di sini Andre dan Bando membahas tentang kaiju luar angkasa yang sekarang ini banyak bermunculan di bumi. Dari Gibarga kemarin, Bazanga. Jelas ini membuat mereka bingung. Tapi tidak lama kemudian Emi datang dan ini waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Dan Bando bersama Emi pun di sini membahas mengenai kaiju luar angkasa. Nah, ini yang seru nih. Dimana Bando katanya punya teman astronomer amatir. Menurutnya Gibarga dan Bazanga itu sama. Bazanga dan Gibarga menyerang bumi dengan jalur yang sama persis, yaitu di bumi dengan jatuhnya ya di Jepang. Karena itu membuat rumor-rumor mengenai mereka keluar. Ini bukan rumor info Blazar ke depannya ya. Ini emang rumor dari dalam seriesnya, dimana kemungkinan katanya Bazanga dan Gibarga ini datang dari planet yang sama. Waduh, kalau kita ingat mengenai info kemarin kan katanya yang mengirim Bazanga dan Gibarga adalah Zangief yang nanti team up sama Blazar. Jadi mungkin rumor dan teori dari Bando ya benar. Terlebih lagi kemunculan Garamon, jalur dia turun ke bumi itu jalur yang berbeda dari Bazanga dan Gibarga. Ya beda tempat lah ya simpelnya. Kemudian Bando memperlihatkan sebuah koran kepada Emi, yang dimana di sana tertulis pasukan Gigaef menembak jatuh meteorit. Nah, meteorit yang ditembak Gigaef tersebut terjadi pada tahun 1999, dan dari temannya si Bando tadi bilangnya itu juga dari jalur yang sama, yaitu jalur Bazanga dan Gibarga yang turun ke bumi. Waduh, jadi di sini juga mengingatkan kita ke kejadian di episode 4 lagi, yaitu tentang Levira dan di saat Emi membuka berkas rahasia dari Nova IO Corporation, dan di sana ada tertulis V99. Nah, mungkin sesuai sinopsis V99 akan terjelaskan di episode 14 ya. Yang jadi pertanyaan jelas, kok jalur meteorit yang pada tahun 1999 bisa sama kayak Bazanga dan Gibarga? Apakah kaiju yang mirip Levira di berkas rahasia itu adalah kaiju pertama luar angkasa? Dan apakah dia adalah kaiju pertama yang dikirim Zangief untuk mencoba menyerang bumi? Jadi singkatnya, kaiju yang mirip Levira ini, Bazanga dan Gibarga satu planet juga. Kalau menurut kalian gimana guys? Di sini Bando pun akan pergi dan Emi bersama Andre ya ngobrol bareng. Ya obrolan ciwi-ciwi ya kurang lebih ya. Ginilah ya, lu ada pacar nggak? Ada orang yang lu sukai nggak? Bukannya kerja malah ngegibah. Di sini pun ada membahas tentang Emi, terutama ayahnya ya. Dimana seperti yang dijelaskan di sinopsis, Emi ini lulus MIT di usia muda yaitu 17 tahun. Dan dikatakan di sini ayahnya merupakan seorang ilmuwan. Mungkin katanya karena ayahnya ilmuwan itulah dia juga mahir di beberapa hal.
Dan ayahnya ini juga katanya sering melakukan peringatan tentang pencapaian ilmuwan yang dia sukai, dibanding memikirkan tentang putrinya atau si Amy ini. Ya, bapaknya ini mikirin diri sendiri lah ya kasarnya. Amy juga di sini bilang bahwa di saat dia iseng, dia meretas sistem GGF dan berakhir tertangkap. Ya, gimana ya? Iseng weh, iseng, gabut, orang gabut ngeretas sistem orang. Gua aja kalau gabut paling ngitung beras, pasir. Ini ngeretas anjir. Kemudian di sini ada Gento dan Teruaki yang bertemu di suatu tempat. Gue kira ini mereka habis diintegrasi, ternyata enggak ya. Dan mereka berdua di sini membahas mengenai Blazar, di mana Blazar juga sampai saat ini terus terlibat di beberapa misi. Dari sana Teruaki menangkap bahwa Blazar mungkin adalah sekutu. Namun pada saat penyerangan Demaga, Blazar malah membantunya, membuat Teruaki ragu dengan Blazar. Gento sebagai human host ya bingung juga mau ngejawabnya gimana. Cuman karena mereka pada episode kemarin udah baikan, jadi di sini Gento bilang kita belum tahu apa-apa tentang Blazar. Maka dari itu katanya kita bisa berusaha belajar tentangnya. Dengan itu kita memikirkannya. Ya ini mah karena Gento dan Blazar udah baikan ya. Seandainya enggak, Gento juga ya pasti masih emosi dan kesal juga. Di sini juga menjelaskan mengapa Gento memberi nama Ultraman Blazar dengan nama Blazar. Blazar seperti yang kita tahu adalah semacam nukleus galaktik aktif yang memancarkan semburan energi tinggi dari lubang hitam pusatnya. Ya, penjelasan lebih jelas atau lanjutnya bisa kalian cari di Google ya. Nah, Gento juga menjawab bahwa dia menamai Blazar adalah karena dia melihat dari sebuah buku dan menurutnya mirip dengan Ultraman tersebut. Maka dari itu katanya dia memberi nama dengan nama Blazar. Kata Gento sih itu aja, kata Gento ya. Kalau kalian ada dapat detail kecil tentang Blazar di sini ya bisa ya kalian tulis di kolom komentar. Di akhir-akhir Gento sempat mengingat pertarungannya bersama Blazar. Dengan itu katanya mungkin mereka berdua ini sudah saling memahami. Gento pun di sini ke Scar CP dan melihat Andre yang tertidur nyenyak, dan juga ada gambaran perihal Bazanga, Gebarga dan meteorit 1959 yang sebelumnya kita bahas ya. Apakah jangan-jangan Gento tahu sesuatu? Ya, episode 13 pun habis. Oke, yaitu dia untuk Ultraman Blazar episode 13. Cukup panjang ya, gimana menurut kalian? Asli guys, bukan sembarang recap ya. Walaupun mungkin kalau kita udah tahu info beberapa waktu lalu mengenai siapa yang mengirim Gebargan dan Bazanga, ya katanya kan ya si Danggir. Tapi tentang meteorit tahun 1999 yaitu gue penasaran sih, dan mungkin akan terjelaskan di episode minggu depan. Jadi episode 14 akan berjudul Moonlight Memories, akan menjadi kemunculan dari Deltandar dan menjadi awal dari arc kedua Blazar. Dari preview lumayan menarik ya, dimana sepertinya memang benar bahwa pertarungan Blazar dan Deltandar bakal terjadi di langit. Terlihat juga Amy kayak meretas sistem sesuatu gitu ya. Apakah ini tentang V99? Nantikan guys. Itu aja untuk Bu Reza, Subra guys, dan bye-bye.